Perkenalkan, nama saya Fatri Wahda, Prodi S1 Kesmas dengan NIM IK21019. Di sini saya akan membahas tentang penyakit HIV/AIDS melalui komunikasi. Ada 4 komunikasi. Komunikasi yang pertama, komunikasi interpersonal, kemudian yang kedua, komunikasi intrapersonal, yang ketiga, komunikasi kelompok, dan keempat, komunikasi massa. Di sini kita akan menyimak video-videonya tentang komunikasi yang saya sebutkan tadi. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal, di mana komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik, baik secara langsung maupun dengan media. Komunikasi ini adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia karena sebagian manusia adalah makhluk sosial. Adapun 2 cara, yang pertama secara langsung face to face atau tatap muka, yang kedua secara tidak langsung bisa melalui media perantara, contoh bisa dengan bahasa tubuh atau telepon. Tujuan dari komunikasi ini adalah bisa bertukar pikiran. Di sini pasien berkomunikasi interpersonal dengan dokternya bahwa pasien ini mengidap penyakit HIV/AIDS, di mana dokter menyarankan pasien untuk harus memiliki yang tepat tentang obat yang akan dikonsumsi. Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. HIV atau Human Immunodeficiency virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Seseorang dapat menularkan HIV ke orang lain dengan beberapa cara. Penularan terjadi ketika virus memasuki aliran darah melalui membran mukosa, luka terbuka, atau suntikan langsung. HIV merupakan virus yang dapat menyebar melalui cairan tubuh tertentu dengan konsentrasi virus yang tinggi. Cairan tubuh yang dapat menularkan HIV adalah darah, semen atau cairan sperma, cairan vagina, sekresi rektum, ASI, cairan amnion atau air ketuban, cairan tulang belakang. Berikut ini beberapa hal yang dapat menularkan HIV. 1. Hubungan seksual. Paparan HIV dapat terjadi ketika berhubungan seksual. Baik hubungan vaginal maupun anal, keduanya memiliki resiko terpapar HIV. Hubungan seksual anal memiliki resiko yang paling tinggi. Hal ini disebabkan resiko perdarahan lebih tinggi terjadi pada hubungan seksual jenis ini. Pendarahan yang terjadi membuat virus lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Meskipun pendarahan tidak tampak, namun kerusakan lapisan mukosa anus dapat terjadi secara mikroskopis. 2. Berbagai jarum suntik bersama. Berbagai jarum suntik bersama untuk menyuntikkan narkoba beresiko menularkan narkoba. Hal ini disebabkan karena jarum suntik yang digunakan masih terdapat darah yang dapat membawa virus. Tidak hanya HIV saja yang terbawa dari pemakaian jarum suntik bersama. Virus lain seperti hepatitis B dan hepatitis C juga dapat disebarkan melalui cara ini. 3. Dari ibu ke anak. Cara penularan HIV yang lain salah satunya adalah dari ibu ke anak. Hal ini terjadi baik pada masa kehamilan, proses persalinan, atau menyusui. Akan tetapi, penggunaan obat-obatan HIV dan siasat lain dapat membantu menurunkan resiko penularan dari ibu ke anak. 4. Tato dan tindik tubuh. Secara teoritis, berbagai jarum bersama dapat menularkan HIV. Jika sebelumnya jarum digunakan oleh orang yang menderita HIV dan tidak disterilkan, maka terdapat kemungkinan penularan melalui jarum yang digunakan untuk tato atau menindik tubuh. 5. Transfusi darah. Secara teoritis, transfusi darah dapat menjadi jalur penyebaran HIV. Akan tetapi, penularan dengan cara ini dapat dicegah melalui proses screening. Itulah penjelasan mengenai cara penularan HIV yang perlu diwaspadai. Bila merasa kontak dengan penderita HIV atau AIDS, sebaiknya segera periksakan ke dokter agar mendapat penanganan yang tepat. Sekian pembahasan kali ini, semoga video ini bermanfaat dan tulis pendapat di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter.
Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat. Ketika membuka diri dengan masyarakat. Simak videonya sampai habis ya. Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi kehidupan masyarakat semakin sulit dan kompleks. Semua permasalahan yang dihadapi harus dapat diselesaikan oleh setiap individu yang mengalaminya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial di mana kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya tidak akan terlepas dari sebuah interaksi. Interaksi yang berlangsung dapat mendorong para pelaku untuk berkelompok dengan lingkungan sosialnya. Kelompok-kelompok yang terbentuk atas dasar interaksi tersebut didasari dengan berbagai latar belakang, seperti kesamaan nasib, tujuan, kelas sosial, dan lain sebagainya yang menjadi perekat di antara anggotanya. Salah satu kelompok sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah kelompok orang dengan HIV atau AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus HIV paling sering terjadi pada heteroseksual, diikuti lelaki seks lelaki atau homoseksual, pengguna nafza suntik, dan pekerja seks. Awal terbentuknya kelompok ODH didasari dengan kesamaan nasib, yakni anggotanya positif HIV/AIDS. HIV/AIDS telah menjadi fenomena di lingkungan sosial masyarakat selama beberapa tahun terakhir. Orang dengan HIV/AIDS atau ODH cenderung mendapat stigma dan diskriminasi dari masyarakat setempat. Hal ini membuat ODH enggan mengungkapkan diri, padahal dalam menjalin hubungan antar pribadi, individu tertentu akan menyampaikan berbagai macam informasi, salah satunya adalah menyampaikan informasi mengenai dirinya. Hal tersebut berhubungan dengan self-disclosure atau pengungkapan diri. Tahap keterlibatan dalam komunikasi antar pribadi merupakan tahap pengenalan lebih jauh ketika kita mengikatkan diri kita untuk lebih mengenal orang lain dan melakukan pengungkapan diri. Orang dengan HIV/AIDS juga tidak terkecuali melakukan pengungkapan diri mengenai status HIV mereka dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. ODH bahkan harus menerima resiko diskriminasi sosial, budaya, dan ekonomi karena melakukan self-disclosure mengenai status HIV mereka. Kelompok ODH ini termasuk ke dalam kelompok marginal, yakni kelompok yang jumlahnya kecil atau kaum yang terpinggirkan oleh kehidupan masyarakat, seperti halnya orang miskin, gelandangan, pemulung, buruh tani, dan orang dengan HIV/AIDS. Hal tersebut terjadi karena tidak terlepas dari virus HIV sendiri yang ada di dalam tubuh pengidap, dengan tanpa diimbangi pengetahuan yang pasti oleh masyarakat akan virus tersebut, sehingga menimbulkan stigma dari masyarakat sendiri terhadap ODH. Stigma sebagai sebuah permasalahan sosial yang khas terhadap orang dengan HIV/AIDS. Nah, hal ini karena adanya kekhawatiran masyarakat terjangkit meskipun tidak memiliki pengetahuan yang dalam tentang HIV/AIDS itu sendiri, dan juga karena adanya perilaku-perilaku amoral seperti halnya homoseksual, pemakaian narkoba suntik, dan seks bebas yang memungkinkan terjadinya HIV/AIDS. Hidup dengan terjangkit HIV atau AIDS bukanlah sebuah perkara yang mudah. Butuh kekuatan mental yang kuat untuk menjalani kehidupan setelah mengetahui penyakit yang dideritanya. Banyak dari mereka yang setelah dinyatakan positif terjangkit merasa cemas tidak akan diterima oleh lingkungan sosialnya, baik keluarga maupun masyarakat luas. Ada resiko diskriminasi di berbagai lingkungan sosial ODH.
ODHA ini adalah orang dengan HIV atau AIDS, seperti dalam lingkungan keluarga yang dapat berupa pengucilan, pembatasan dalam melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan, kemudian di lingkungan institusi seperti institusi pendidikan yang dapat berupa penerimaan perlakuan yang berbeda dari teman dan guru, bahkan sekolah yang tidak bersedia menerima anak dari orang tua yang positif HIV atau AIDS. Justifikasi seperti inilah yang keliru atau salah karena bisa saja masyarakat tidak mengerti dan belum mendapatkan edukasi bahwa penularan virus HIV itu tidak hanya melalui hubungan seksual akibat jajan seks, tetapi ada banyak pengidap yang tertular akibat penyebab lain seperti jarum suntik, transfusi darah, ataupun pada bayi-bayi yang tidak berdosa karena ibunya adalah ODHA. Orang dengan HIV atau AIDS juga memiliki sebuah media untuk berkumpul. Media ini disebut kelompok dukungan sebaya atau KDS, di mana kelompok ini dibentuk bagi mereka yang berdampak menerima stigma dan diskriminasi dari masyarakat, dalam arti mereka yang memiliki nasib yang sama, memiliki tantangan yang sama, bisa bergabung dalam kelompok ini. Dengan adanya kelompok ini, anggota kelompok bisa mendapatkan dukungan, mendapatkan edukasi tentang HIV atau AIDS, dan bisa saling mencurahkan perasaan dan pengalamannya terkait penyakit mereka. Dengan demikian, diharapkan bagi individu yang didiagnosis positif HIV agar segera mengakses layanan kesehatan, dan sekiranya menjadi berani mengungkapkan status kepada orang terdekat untuk mendapat dukungan psikologis. Sementara untuk keluarga atau kerabat yang merupakan orang terdekat dari ODHA, diharapkan memperlakukan ODHA dengan manusiawi, mencari edukasi yang benar terkait pencegahan, penularan, dan penanganan HIV. Menjadi pendengar yang baik dengan tidak menghakimi dan mendiskriminasi ODHA, bersama menghapus stigma negatif tentang HIV. Efisiensi virus HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 atau bisa disebut dengan sel T yang merupakan salah satu jenis sel darah yang menjadi bagian dari sistem pertahanan tubuh. Berikutnya kita akan bahas soal AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS merupakan sekumpulan gejala yang timbul akibat turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau kita sebut HIV. Ketika individu sudah tak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik, maka berbagai jenis penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Bahkan penyakit yang mulanya tak berbahaya akan menjadi sangat berbahaya. AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV, di mana perjalanan virus ini akan berlanjut menjadi AIDS. Kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2-15 tahun lamanya untuk berkembang, tergantung pada individu yang terinfeksi. AIDS ini sendiri didefinisikan sebagai perkembangan beberapa jenis kanker, infeksi, dan beberapa manifestasi klinis lainnya. Loh, kok gitu sih? Nah, sebab HIV ini berperan sebagai virus yang menghancurkan dan merusak fungsi sel imun, sehingga individu yang terinfeksi perlahan-lahan menjadi imunodefisiensi atau memiliki gangguan kekebalan tubuh yang menyebabkan kerentanan terhadap sejumlah besar infeksi dan penyakit. Gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dan AIDS terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama. Pada tahap pertama, tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi, selama 1 hingga 2 bulan. Timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot dan sendi. Tahap kedua. Pada tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga. Pada tahap ketiga, daya tahan
berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Nafsu makan hilang sehingga berat badan turun drastis. Imunodefisiensi sindrom atau AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus HIV atau Yang ketiga, pembahasan tentang komunikasi kelompok, di mana komunikasi kelompok membahas bagaimana mencegah penyakit HIV/AIDS dan kesadaran akan HIV/AIDS tersebut. Simak videonya juga ya. merusak sel darah putih yang disebut sel CD4 yang membuat saringan tubuhnya di dalam sel tersebut. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun dan menyebabkan tubuh susah melawan infeksi. Risiko penularannya melalui penggunaan jarum suntik berulang, hubungan seksual, proses melahirkan, dan pemberian ASI dari ibu ke bayi. Dan HIV tidak akan menular melalui kontak biasa seperti bersalaman, berpelukan, terkena keringat, atau air minum infeksi, kecuali penderita mengalami sariawan, berdarah, atau memiliki luka terbuka di mulut. Apa saja faktor resiko HIV atau AIDS? Yang pertama, melalui produk darah atau jarum yang tidak steril atau darah yang tidak disaring. Yang kedua, melalui hubungan seks vaginal, anal, atau oral tanpa alat pengaman. Yang ketiga, dari ibu ke bayi dalam proses mengandung, persalinan, atau menyusui. Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan, secara akumulatif, jumlah orang dengan HIV yang dilaporkan pada sampai bulan Maret tahun 2021 mencapai 427.201 orang. Sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS sampai bulan Maret tahun 2021 mencapai 131.417 orang. Saat ini, ada 5 provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi yaitu DKI Jakarta, lalu yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat Papua, dan yang terakhir ialah Jawa Tengah. Pada kasus AIDS, ada juga 5 provinsi dengan jumlah AIDS yang terbanyak, yaitu yang pertama Papua, lalu yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Tengah, lalu yang keempat DKI Jakarta, lalu yang terakhir Bali. Siapa aja kelompok orang yang berisiko terkena HIV? Pertama, yaitu pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial merupakan kelompok yang berisiko tinggi terkena HIV/AIDS. Hal ini dikarenakan pekerja seks komersial sering melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Kedua, heteroseksual. Heteroseksual berisiko terkena HIV/AIDS apabila salah satu pasangan memiliki penyakit HIV/AIDS, sehingga pasangan lain akan terinfeksi juga. Ketiga, homoseksual. Homoseksual atau penyuka sesama jenis berisiko terkena HIV/AIDS karena mereka melakukan hubungan seksual dengan cara anal seks. Hal ini dapat menyebabkan luka ketika penetrasi, sehingga pelaku homoseksual dapat terinfeksi HIV/AIDS. Keempat, pengguna narkoba. Pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik sangat berisiko terkena HIV/AIDS. Hal itu karena jarum suntik sudah terkontaminasi darah dan virus masuk melalui pembuluh darah. Kelima, orang bertato. Penularan HIV/AIDS melalui tato bisa terjadi jika saat pembuatan tato tidak menggunakan jarum yang steril atau melalui tinta tato yang secara tidak sengaja sudah terkontaminasi oleh virus. HIV dan AIDS itu berbeda. Berikut penjelasannya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan jenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang akan mengakibatkan penurunan kekebalan tubuh dan dapat juga merusak fungsi pada tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome yaitu kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat penurunan sistem kekebalan tubuh yang dilakukan oleh infeksi virus HIV. Jadi, HIV itu adalah virus, sedangkan AIDS adalah penyakitnya. HIV hanyalah virus dan tidak menyebabkan kematian, sedangkan AIDS dapat menyebabkan kematian.
Yang keempat, komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi yang menggunakan media elektronik maupun online berbiaya relatif mahal yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Dan di sini di mana pasien secara online menghubungi dokternya dan berkonsultasi tentang penyakit yang dideritanya. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.